pria yang juga merupakan selingkuhan ibu mertua Wansu. Berbeda dengan ekspresi puas yang diharapkan oleh pengacara Han, Nyonya Miran justru sangat murka. Ia marah karena ada seseorang yang berani bertindak di luar kewenangannya. Ia lalu memerintahkan kepala kepolisian untuk segera menangkap pelaku, berapapun harga yang harus dibayar. Ia ingin sang pelaku dihukum mati. Namun, saat mengantar kepala kepolisian, pengacara Han sengaja memutarbalikkan perintah wanita itu. Dia menyiratkan bahwa yang sebenarnya diinginkan oleh ibu mertua Wansu adalah mencari seseorang untuk dikorbankan sebagai kambing hitam. Ia juga menambahkan bahwa sebelumnya Wansu pernah menerima ancaman dari kelompok ekstremis, sehingga kemungkinan besar pelaku berasal dari kelompok tersebut. Meskipun sulit menemukan pelaku sebenarnya melalui jalur resmi, Do-yun tidak menyerah. Begitu ia sadar, ia segera menghubungi mantan rekan-rekannya di kepolisian untuk meminta rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Di saat yang sama, Yongkook juga menjalankan penyelidikannya sendiri. Memanfaatkan posisinya sebagai wakil ketua konglomerat, ia mengerahkan 50 orang untuk mengumpulkan rekaman CCTV sepanjang malam. Dengan skala sebesar itu, hasilnya tentu akan jauh lebih cepat dibandingkan investigasi Do-yun. Namun, sebelum mereka sempat menemukan pelakunya, Wansu tiba-tiba muncul di asrama Do-yun tanpa peringatan. "Mengapa kau datang ke sini? Kamera pengawas bisa merekam kita?" ujar Do-yun kaget. Kamera pengawas hanya bisa diakses oleh kepala pelayan, dan dia sedang tidak ada di sini, jawab Wansu dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu kembali sejak keluar dari rumah sakit. Wansu mencurigai bahwa ibu mertuanya, yaitu Nyonya Miran, menggunakan anak perusahaannya untuk melakukan pencucian uang. Ia ingin Do-yun membantunya mendapatkan catatan keuangan rahasia dari pengacara Han. Dari cara mereka berinteraksi, terlihat jelas bahwa hubungan mereka semakin dekat setelah kejadian berbahaya yang mereka alami bersama. Keesokan harinya, melalui rekaman CCTV, Do-yun memastikan bahwa pengacara Han sedang tidak ada di rumah. Tanpa ragu, ia pun segera menuju kediaman pengacara Han. Namun, masalahnya Do-yun tidak memiliki kode akses. Ia pun kembali ke dapur dan mengambil sidik jari pengacara Han dari gelas yang telah digunakan. Kebetulan, di asramanya sudah tersedia mesin ukir. Dalam waktu singkat, ia berhasil membuat sarung tangan dengan sidik jari palsu dan menggunakannya untuk masuk ke dalam rumah. Namun, brankas tersebut tidak hanya membutuhkan sidik jari, tetapi juga kode akses. Karena itu, ia melepas jam tangannya dan memasang kamera kecil di dalamnya, mengarahkannya langsung ke brankas. Yang tidak ia sadari, semua gerak-geriknya sudah diperhatikan oleh pengawal wanita. Tepat setelah itu, ia pun mulai bergerak. Meskipun pengacara Han segera kembali ke rumah, semuanya sudah terlambat. Do-yun sudah menghilang tanpa jejak. Dengan cemas, pengacara Han memeriksa brankas dan mendapati bahwa semua barang di dalamnya masih utuh. Merasa lega, ia mengira Do-yun gagal mengambil apapun. Namun, ketika matanya beralih ke lemari anggur, ia menyadari sesuatu yang janggal. Lemari tersebut tampak berantakan. Sebagai seseorang yang memiliki obsesi terhadap kerapian, Han tidak mungkin membiarkan ada benda yang tidak tertata dengan sempurna. Benar saja, buku catatan berisi daftar akun keuangan rahasia ternyata telah hilang. Di saat yang sama, Do-yun baru saja menyerahkan buku catatan tersebut kepada Wansu. Namun, tiba-tiba sekelompok jaksa dari Kejaksaan Seoul menyerbu ruangan mereka. Mereka bahkan telah menyiapkan surat perintah penggeledahan. Jelas bahwa ini adalah jebakan yang sudah direncanakan. Akun keuangan konglomerat sebelumnya tidak memiliki celah hukum, tetapi kehadiran buku catatan rahasia ini justru menjadi bukti baru. Jika disita oleh jaksa, Wansu dan kakaknya akan dijadikan kambing hitam. Tak lama setelah itu, pengacara Han mulai bergerak. Ia menyebarkan bukti palsu yang menggambarkan hubungan dekat antara Wansu dan Do-yun. Kemudian, Nyonya Miran pun berbicara. Namun, bukan tentang pengkhianatan menantu perempuannya, melainkan tentang keberanian Wansu yang nekat membiarkan pengawalnya mencuri dokumen rahasia. Karena insiden ini, perusahaan mereka kini berada dalam penyelidikan. Nyonya Miran menegaskan,
bahwa pengawal tersebut pasti dalang di balik semuanya. Wansu berusaha membela diri, mengatakan bahwa Doyun bahkan tidak punya cukup waktu untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun, pengacara Han dengan licik memutarbalikkan situasi, membuat orang-orang mulai meragukan Doyun. Apakah kau benar-benar mempercayainya? Hati-hati, dia bisa saja menikammu dari belakang, katanya. Ucapan itu mulai menanamkan keraguan dalam benak Wansu. Bagaimanapun, ia memang belum lama mengenal Doyun. Nyonya Miran kemudian menegaskan bahwa Doyun adalah lulusan akademi kepolisian dengan prestasi luar biasa, membuktikan bahwa ia adalah orang yang cerdas dan kompeten. Fakta bahwa hanya kakak Wansu yang ditangkap menunjukkan bahwa ia yang menjadi target utama. Sementara itu, Wansu dibiarkan bebas karena masih memiliki nilai guna bagi mereka. Aku akan mengambil kembali buku catatan itu untukmu, ucapnya. Namun, pengacara Han tidak akan membiarkan buku tersebut sampai ke tangan Nyonya Miran. Begitu Wansu pergi, ia segera menemui selingkuhan Tiara. Perempuan simpanan itu telah menjadi bidak catur pengacara Han. Ia adalah wanita serakah yang ambisius, menginginkan posisi sebagai menantu tertua di keluarga konglomerat itu. Mendengar bahwa kakak Wansu sedang diselidiki, ia segera membocorkan informasi tersebut kepada media. Keesokan harinya, berita tentang kakak Wansu yang dikenal sebagai malaikat dermawan menjadi skandal besar di media. Akibatnya, harga saham perusahaan anjlok drastis. Segera setelah itu, ibu mertua Wansu mengadakan rapat darurat untuk mencari solusi menghadapi krisis ini. Namun, sebagai pihak yang tidak memiliki kekuasaan, para anggota keluarga lainnya tidak bisa memberikan solusi yang efektif. Pada akhirnya, mereka tetap harus bergantung pada pengacara Han. Kita harus menciptakan berita yang lebih besar untuk mengalihkan perhatian publik, katanya. Idenya adalah untuk mengekspos hubungan antara Wansu dan Doyun agar skandal kakaknya terlupakan. Tak lama kemudian, pengacara Han membawa Wansu menemui Nyonya Miran. Ia lalu berpura-pura menyarankan agar Wansu melakukan pemotretan bersama suaminya, dengan alasan untuk meredam gosip buruk yang beredar. Aku akan pergi dulu bersama pengawal. Yongkook akan menyusul nanti karena ada urusan lain yang harus ia selesaikan, kata Wansu. Jelas sekali, mereka sengaja menciptakan situasi agar Wansu dan Doyun bisa menghabiskan waktu berdua. Meskipun merasa ada sesuatu yang aneh, Wansu tidak menunjukkan ketakutan. Semalam, dalam percakapannya dengan Doyun, ia mengetahui sebuah rahasia besar. Semua dana gelap perusahaan sebenarnya masuk ke rekening Nyonya Miran. Ini berarti, meskipun perusahaan sedang diselidiki, kakaknya tidak akan menjadi kambing hitam. Namun, mereka masih belum mengetahui tujuan sebenarnya dari pengacara Han, sehingga mereka memilih untuk diam dan mengamati langkah selanjutnya. Keesokan harinya, Doyun dan Wansu pergi ke sebuah villa di Pegunungan Busan untuk melakukan sesi pemotretan. Dalam perjalanan, mereka melewati mercusuar, dan Doyun memutuskan untuk berhenti sejenak agar Wansu bisa bersantai. Saat itu, angin bertiup kencang dan menerbangkan syal Wansu. Dengan sigap, Doyun menangkapnya lalu dengan lembut melilitkannya kembali di leher Wansu. Momen romantis ini membuat keduanya semakin dekat, tanpa mereka sadari bahwa ada kamera yang diam-diam merekam semuanya. Orang yang memegang kamera itu adalah pengawal pribadi ketua, tetapi kedatangannya bukan atas perintah ketua, melainkan atas perintah pengacara Han. Larut malam, pengawal tersebut menyelinap ke dalam villa. Meskipun Doyun selalu waspada, villa itu terlalu luas dan anehnya, semua pengawal lainnya menghilang tanpa jejak. Ketika ia akhirnya menyadari keberadaan bayangan mencurigakan di dalam rumah, semuanya sudah terlambat. Pengawal bertopeng itu telah berdiri tepat di depan Wansu. Beruntung, Wansu dengan cepat mengambil bantal bulu di dekatnya untuk menangkis serangan, memberi waktu bagi Doyun untuk datang menyelamatkannya. Setelah berhasil mengalihkan perhatian lawan, Wansu melarikan diri melalui jendela, sementara Doyun langsung bertarung dengan pengawal tersebut. Pengawal itu awalnya berniat menghabisi Doyun, tetapi ia teringat perintah pengacara Han. Ia harus menjebak Doyun sebagai pelaku setelah membunuh Wansu. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi dan mengejar Wansu terlebih dahulu. Melihat kesempatan itu, Doyun berusaha bangkit meskipun tubuhnya sudah lemah.
Pertarungan sengit antara mereka bertiga berlanjut hingga ke dermaga, di mana hanya ada satu kapal pesiar yang tengah berlabuh. Wan Su bersembunyi di dalam kabin kapal, sementara pengawal itu terus mengejarnya. Jika ia hanya sedikit menundukkan kepala, ia pasti akan menemukan tempat persembunyian Wan Su. Mengetahui bahwa ia tak bisa melarikan diri lebih lama, Wan Su nekat berlari lebih jauh ke dalam kapal dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Namun, saat ia mendongak, Wan Su terkejut melihat pengawal tersebut sudah berdiri di atas papan kayu yang rapuh. Ia tidak tahu bagaimana desain kapal ini, tetapi jelas bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap. Melihat Wan Su yang mulai kehilangan kesadaran, Do Yun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia meraih senjata yang ada di meja makan dan menyerang pengawal itu. Ia tahu, jika ia terus ragu, perempuan yang ia cintai akan kehilangan nyawanya. Setelah pertarungan sengit, Do Yun berhasil mendapatkan keunggulan. Namun, alih-alih segera melumpuhkan pengawal itu, ia justru ingin melepas topengnya. Momen keraguannya memberi celah bagi lawannya. Do Yun mencoba kembali menyerang, tetapi kali ini usahanya gagal. Pengawal itu melancarkan serangan brutal yang membuat tangan Do Yun terluka parah. Dalam upaya terakhir, Do Yun mengerahkan seluruh kekuatannya dan menendang pengawal itu hingga terjatuh ke laut. Namun, luka yang ia derita terlalu serius. Hampir 30 menit sejak ia pertama kali terluka, dan tubuhnya sudah kehilangan terlalu banyak darah. Ia tidak lagi memiliki tenaga untuk membawa Wan Su kembali. Dalam keadaan darurat, ia memutuskan untuk melepaskan tali jangkar dan membawa kapal keluar ke tengah laut, berharap tim penyelamat akan datang esok hari. Namun, tak lama setelah itu, Do Yun kehilangan kesadaran di ruang kemudi, jatuh dalam keadaan koma. Sementara itu, di dunia luar, rumor tentang hubungan terlarang antara Wan Su dan pengawal mulai tersebar luas di internet. Saat kabar ini mencuat, Yongkook mempertanyakan ibunya, mengapa ia mengutus orang untuk mengawasi Wan Su? Mengapa ia ingin mencemarkan nama baik keluarga sendiri? Apakah ia benar-benar ingin putranya bercerai? Ternyata dalang di balik penyebaran rumor ini tidak lain adalah ibunya sendiri. Meski putranya telah mengungkap kebenaran, ia tetap membela diri dengan dalih kasih sayang seorang ibu. Namun, putranya dengan tegas menolaknya. Aku tidak akan pernah menceraikan Wan Su. Dia bukan wanita kotor seperti yang kau katakan. Sejak kecil, ia sudah menyaksikan sendiri ibunya berselingkuh dengan pengacara Han. Bahkan, ibunya tidak pernah peduli dengan keberadaannya. Pengkhianatan itu membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta selamanya. Hingga suatu hari di Afrika saat bertemu dengan Wan Su yang sedang bekerja dalam kegiatan amal, ia menyadari betapa indahnya cinta. Bahkan ketika ia melamar Wan Su dengan cincin yang terbuat dari kayu, Wan Su tetap menerima. Namun sayangnya, karena sebuah kesalahan darinya, anak mereka meninggal sebelum dilahirkan. Dan sejak itu, Wan Su benar-benar menutup diri darinya. Meskipun begitu, ia tetap diam-diam mendampingi Wan Su. Ketika Wan Su menghadapi masalah, orang yang paling cemas adalah dia. Bahkan, ia secara diam-diam mengurus pemakaman ibu mertuanya ketika wanita itu meninggal. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga, sekarang ibunya ingin mengusir Wan Su dan menghancurkan kehormatannya, dan itu membuatnya tidak bisa tenang. Selanjutnya, orang yang ingin ia cari bukanlah istrinya, melainkan pengacara Han yang ada di balik tindakan ibunya. Menghadapi pengacara yang licik ini, ia tak menyembunyikan apapun dan dengan terang-terangan mengungkap dua rahasia besar. Rahasia pertama, kematian ayahnya bukan karena serangan jantung seperti yang banyak diduga, melainkan karena pengacara Han mengirim orang untuk membunuhnya. Rahasia kedua, semua yang dilakukan oleh pengacara Han adalah untuk mempersiapkan pewarisnya, yaitu Yongmin, adik tirinya yang ingin mewarisi. Pada titik ini, pengacara Han menyadari bahwa ancaman terbesar bukanlah menantu perempuan dalam keluarga ini, yang dia anggap tidak berbahaya, melainkan Yongkook yang selama ini ia anggap bodoh. Tetapi kini semuanya sudah terlambat, karena Yongkook sudah mencapai batas kesabarannya. Begitu ada yang berani menyentuh istrinya, ia akan membuat orang itu hidup lebih buruk daripada mati. Ibu saya sangat membenci Anda, tahukah Anda kenapa? Katanya. Karena ibu saya menganggap Anda hanyalah seorang pelayan dan melahirkan Yongmin.
anak dari pelayan adalah aib seumur hidupnya. Tidak berhenti sampai di situ, Yongkook mengungkapkan bahwa adik tirinya tahu semua rahasia tentang ayahnya dan ibunya. Adik tirinya tahu siapa ayah kandungnya, namun ia tetap memperlakukan pengacara Han seperti seorang pelayan. Kata-kata Yongkook seperti garam di luka pengacara Han. Sebelum pergi, ia memperingatkan pengacara itu, baik Anda maupun anak Anda, jika kalian masih berani menyentuh Wansu, saya akan mengurusnya sendiri. Apapun alasan kalian, saya akan menghilangkan kalian berdua. Setelah menangani dua dalang utama, ia kemudian menuju ruang bawah tanah tempat pengawal Doyun sedang disekap. Di luar, Yongkook mengklaim ingin menghadapi Doyun secara adil. Namun begitu ketua tim pengawal pergi, ia langsung mengarahkan senjata ke kepala Doyun. Apa yang telah kau lakukan bersama Wansu? Meskipun jelas bahwa ia cemas dengan hubungan istrinya dan Doyun, melalui ekspresi Doyun, ia tahu bahwa mereka berdua belum melampaui batas. Meskipun begitu, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wansu. Jadi fokus pertanyaannya sekarang adalah tujuan Doyun mendekati Wansu. Doyun dengan jujur mengakui bahwa ia mendekati Wansu untuk menyelidiki siapa yang telah membunuh temannya. Wansu adalah istriku, kamu hanya perlu melindunginya dengan baik, kata Yongkook. Doyun kemudian berkata, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sebenarnya, Yongkook tidak berniat membunuh Doyun, karena ia tahu bahwa Doyun telah melindungi istrinya beberapa kali. Namun, apa yang membuatnya terkejut adalah ketika Doyun diancam akan ditembak, reaksi pertama Wansu adalah melindungi Doyun. Wansu mengaku bahwa ia sudah menyukai Doyun, tetapi ia menegaskan bahwa Doyun tidak mencintainya. Yongkook mendengar itu dan memohon kepada istrinya untuk tetap tenang, karena Doyun mendekatinya untuk membalas dendam atas temannya. Tindakan Wansu membuat Yongkook merasa tidak adil. Namun siapa yang tahu tentang cinta, yang jelas adalah satu-satunya penghiburan baginya adalah keyakinan Wansu. Wansu tidak pernah meragukan bahwa suaminya bukanlah orang di balik upaya pembunuhan terhadapnya, karena ia tahu bahwa suaminya tidak akan pernah menyakiti dirinya. Keyakinan kecil itu adalah hal yang paling berharga bagi Yongkook. Pelukan setelah 5 tahun berpisah membuatnya merasa jauh lebih hangat. Kurang dari 2 hari lagi sebelum pengumuman wasiat dari mantan ketua, yang ternyata sebelum meninggal, diam-diam ia menyusun wasiat di luar negeri. Wasiat tersebut akan diumumkan pada ulang tahun ke-70, terlepas dari apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Selama proses menunggu, pengacara Han berusaha menghubungi pengacara yang menulis wasiat tersebut dengan berbagai cara, baik dengan ancaman atau rayuan. Namun pihak tersebut tetap tidak merespon. Pada hari pengumuman wasiat, orang pertama yang datang adalah Yongmin dan istrinya Jion, yang juga merupakan anak kandung dari pengacara Han, diikuti oleh pengacara dan Yongkook beserta Wansu. Sepertinya untuk menghukum pengacara Han, sebelum mengumumkan wasiat, pengacara wanita itu berbicara dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa ia akan membaca seluruh dokumen tersebut. Namun, setelah mendengarnya, ketua segera menjawab dengan lancar dalam bahasa Inggris, menyatakan bahwa semua orang mengerti bahasa Inggris jadi tidak perlu diterjemahkan. Tak disangka pengacara wanita tersebut justru beralih berbicara dalam bahasa Korea. Namun, itu adalah satu-satunya momen santai selama pengumuman, karena isi wasiat berikutnya mengejutkan semua orang. Pertama, ada jumlah uang yang sangat besar yang dianggap sebagai harta warisan, mencapai 18.000 triliun won atau sekitar 200 triliun rupiah. Perlu dicatat, ini adalah angka yang sangat besar. Selanjutnya, penerima uang 200 triliun rupiah tersebut adalah tidak lain adalah Yayasan Amal yang menggunakan nama Wansu. Jumlah uang sebesar 200 triliun rupiah disimpan di bank UBS di Swiss, dan hanya Wansu yang dapat menandatangani untuk mengambilnya. Tak lama setelah itu, buku catatan yang mencatat semua transaksi ilegal yang terkait dengan Nyonya Miran bocor keluar. Oleh karena itu, setelah memperoleh buku catatan tersebut, pengacara Han segera menghubungi polisi dan memerintahkan pengawal untuk membunuh kakak laki-laki Wansu. Namun, yang tidak ia duga adalah bahwa adegan tersebut telah direkam oleh Doyun,
dan pengawal wanita tersebut juga ditikam di punggung oleh Doyun. Meskipun pengawal wanita berhasil melarikan diri, Doyun langsung mencari wanita itu setelah kembali ke rumah, bahkan membawa senapan listrik. Dia adalah pengawal pribadi ketua, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik, namun luka di punggung membuatnya semakin lemah. Setelah 2 ronde pertarungan, Doyun berhasil memojokkan wanita itu di pintu dan merobek bajunya untuk memeriksa apakah ada luka. Setelah memastikan bahwa dia adalah pembunuh bayaran, Doyun tak ragu untuk memukul kepala wanita itu dengan keras, membuatnya pusing dan tak bisa melawan. Pada saat yang sama, Nyonya Miran telah ditangkap oleh polisi atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Menyaksikan kejadian ini, pengacara Han berdiri di samping, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Saat pengacara Han hendak bernapas lega, dia melihat bahwa pengawal wanita juga ditangkap oleh polisi. Perasaan tidak enak segera menyelimutinya. Takut jika pengawal wanita itu mengungkapkan bahwa dialah dalang di balik semua ini, dia segera berlari ke taman belakang, menggali sebuah kotak besi yang tertanam di dalam tanah. Di dalam kotak itu terdapat sebuah batang emas yang pernah digunakan oleh Yongmin untuk membunuh ketua sebelumnya. Pada batang emas itu tidak hanya ada bercak darah ketua sebelumnya, tetapi juga sidik jari Yongmin. Pengacara Han kemudian membawa batang emas itu ke kantor polisi untuk menemui Nyonya Miran. "Aku sudah menunggu berjam-jam untuk bertemu pengacara. Kenapa kau baru datang sekarang?" Ketua menggerutu. Pengacara Han tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meletakkan batang emas itu di atas meja dan dengan nada dingin berkata, "Ini adalah bukti bahwa putra bungsumu telah membunuh ayahnya sendiri. Jika kau tidak ingin dia masuk penjara, maka kau harus mengakui bahwa kau menyewa pembunuh." Kata-kata singkat itu mengandung kebenaran yang begitu mengejutkan, hingga Nyonya Miran tak bisa mempercayainya. Baru sekarang dia sadar bahwa orang yang selama ini ingin menyingkirkan menantu perempuannya, orang yang menyembunyikan kebenaran tentang kematian suaminya, dan orang yang telah menjebaknya hingga masuk penjara ternyata adalah pengacara Han sendiri. Lebih parah lagi, dia bahkan telah melahirkan seorang anak untuk pria itu. "Kau sudah gila? Yongmin juga anakmu. Semua orang tahu bahwa harimau tidak memangsa anaknya sendiri," teriaknya dengan kemarahan dan kepedihan. Namun, pengacara Han dengan dingin membalas, "Apa kau ingin seluruh dunia tahu bahwa kau punya anak dari seorang pelayan rendahan?" Beberapa kalimat saja sudah cukup untuk menghancurkan mental ketua sepenuhnya. Demi melindungi anaknya sekaligus menjaga harga dirinya, pada akhirnya dia menggertakkan gigi dan mengakui tuduhan menyewa pembunuh. Pada saat yang sama, Yongkuk menyeret Tiara ke dalam ruangan. Tanpa bicara, dia langsung membuka 2 brankas besar, memperlihatkan banyak batang emas dan obligasi. Semuanya diberikan kepada wanita itu. Tujuan Tiara sangat sederhana. Dia hanya ingin menikah ke dalam keluarga kaya untuk menikmati kehidupan mewah. Namun, ketika melihat kekayaan dalam jumlah luar biasa itu di hadapannya, dia tiba-tiba merasa bingung. Jumlah harta sejumlah 1 triliun rupiah ini adalah hasil tabungan Yongkuk selama bertahun-tahun, sekaligus semua yang dia miliki saat ini. Dengan menyerahkan seluruh kekayaannya kepada wanita itu, dia tidak hanya berharap agar dia merawat anaknya dengan baik, tetapi juga menandakan bahwa dia sudah memprediksi bahaya yang akan datang. "Tapi Wansu tidak mencintaimu. Kau tidak merasa ini tidak adil?" tanya Tiara ragu-ragu. "Aku tahu," jawab Yongkuk dengan tenang. "Meskipun aku tidak rela, tapi itulah kenyataannya." Saat yang bersamaan, Yongmin sedang dipaksa oleh istrinya untuk bercerai. Perceraian itu bukan hanya karena ibu mertuanya telah ditangkap, tetapi juga karena suaminya tidak lagi memiliki nilai guna. Selain itu, dia juga menggunakan uang keluarga istrinya untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan tanpa izin. Namun, Yongmin bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan marah, dia merobek surat cerai di depan semua orang, dan dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa hari ini dia akan merebut kembali hak warisnya. Setelah berkata demikian, dia langsung melaju menuju villa, mengusir semua pelayan keluar begitu sampai, lalu turun ke ruang bawah tanah untuk mengambil senapan berburu.
Pada saat yang sama, pengacara Han melihat para pelayan meninggalkan rumah. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menelepon kepala pelayan dan mengetahui bahwa putranya mulai kehilangan kendali. Tanpa membuang waktu, dia segera bergegas ke rumah itu. Saat itu, Wan-su hendak pergi keluar, sementara Yongkook turun ke ruang penyimpanan untuk mengambil sebotol anggur. Tiba-tiba adiknya muncul dari belakang. Wan-su mendengar suara tembakan dan terkejut. Untungnya peluru hanya mengenai dinding. Saat itu pula, pengacara Han tiba di tempat kejadian. Namun, Yongkook tetap tenang, karena dia telah menyusun rencana agar ayah dan anak itu menerima ganjaran yang setimpal, sebagai tindakan terakhir yang bisa dia lakukan untuk Wan-su. Seperti ayah, seperti anak, ucap Yongkook dengan nada dingin. "Berikan senjata itu padaku," kata pengacara Han. "Aku sudah bilang aku bisa mengurusnya sendiri. Biarkan aku yang menyelesaikannya," jawab putranya dengan marah. Kata-kata itu membuat Yongkook menatap pengacara Han dengan serius. Dia tahu pria itu adalah seseorang yang kejam dan tidak akan ragu untuk menarik pelatuk. Sementara itu, adiknya sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil, sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dia tidak ingin Wan-su menghadapi ancaman seperti itu. Saat Wan-su masuk kembali ke dalam villa, Yongmin telah mengangkat senapan lagi. Seketika terdengar suara tembakan yang menggema di seluruh ruangan. Semua orang terdiam melihat pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Yongkook tertembak di dada sebelah kiri, cedera yang hampir pasti tidak bisa diselamatkan. Namun, dengan sisa kekuatannya, dia tetap berusaha bangkit. Dia ingin memastikan adiknya bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Wan-su bergegas menghampiri Yongkook dan memanggilnya, "Suamiku." Panggilan penuh kasih itu membangkitkan kenangan lama dalam benaknya. Sejak kematian putra mereka 5 tahun lalu, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Wan-su menyebutnya seperti itu lagi. Namun, itu hanya sekadar kilasan sebelum ajal menjemput. Dengan kata maaf terakhirnya, Yongkook menghembuskan napas terakhir. Belum selesai duka menyelimuti ruangan, pengacara Han mulai bergerak. Dia segera memerintahkan putranya untuk menghapus rekaman CCTV dan meninggalkan villa secepat mungkin. Kemudian, dia sendiri yang menelepon polisi dan membersihkan sidik jari di senjata itu, berusaha menjebak Wan-su sebagai pelaku pembunuhan. Namun, ketika polisi tiba, gerbang villa telah dikunci dari dalam, yang berarti Yongmin masih berada di dalam. Saat Do-yun tiba, Wan-su langsung memberitahunya bahwa pelaku sebenarnya adalah Yongmin. Semua pelayan dikerahkan untuk mencarinya. Akhirnya, Do-yun menemukan petunjuk di dalam kamar pengawal wanita yang sebelumnya ditangkap. Pintu lemari pakaian sedikit terbuka dan benar saja, di dalamnya bersembunyi putra pengacara Han. Do-yun memerintahkan pelayan lain, ambilkan 2 kantong plastik. Senapan berburu jenis ini akan meninggalkan residu mesiu di tangan ketika ditembakkan. Itu adalah bukti kuat untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV di luar villa saat tembakan terdengar, Wan-su sedang berdiri di depan pintu. Dengan bukti tersebut dia dibebaskan, sementara putra pengacara Han ditangkap. Namun, dalang sebenarnya pengacara Han masih belum tersentuh hukum. Tidak ada cukup bukti yang mengaitkannya dengan dana ilegal perusahaan atau rencana pembunuhan Wan-su. Lebih buruk lagi, karena semua ahli waris utama perusahaan tidak bisa mengambil alih, para pemegang saham memilihnya sebagai ketua sementara. "Tampaknya jabatan ini memang cocok untukku," katanya dengan bangga. Namun, dia terlalu cepat merasa puas. Do-yun sudah menyiapkan rencana. Setelah kematian sahabatnya, dia menerima sebuah USB berisi bukti manipulasi laporan keuangan yang dilakukan pengacara Han. Meskipun bukti itu tidak bisa langsung digunakan di pengadilan, Do-yun menyelundupkan USB itu ke dalam brankas pribadi pengacara Han dan melaporkan keberadaannya ke polisi. Karena mereka tidak tahu kode brankasnya, polisi membawa seluruh brankas untuk dibuka di kantor. Saat pengacara Han baru saja menikmati kemenangan singkatnya, polisi datang dan menangkapnya atas tuduhan pemalsuan laporan keuangan, serta penyelidikan atas kasus penyerangan yang melibatkan pengawal wanita. Dengan demikian, kejahatannya akhirnya terbongkar, dan semua penjahat menerima hukuman yang setimpal. Meski begitu, hukuman pengacara Han tidak akan berlangsung lama.
Saat Nyonya Miran dibebaskan dengan jaminan, dia segera mengunjungi putra bungsunya di penjara. "Ibu sudah melihat batang emas itu. Jangan percaya pada pengacarahan," kata Nyonya Miran. Putra bungsunya segera memahami segalanya. Ibunya kemudian menceritakan bagaimana pengacarahan telah memerasnya selama ini, membuatnya kehilangan seluruh kepercayaannya terhadap pria yang dia anggap ayahnya. Keesokan harinya, saat pengacarahan sedang duduk membaca di taman penjara, putranya mendekatinya dengan tatapan dingin. Dia telah mengetahui semua yang dilakukan pria itu. Namun, sebelum dia bisa bertindak, polisi segera memisahkan mereka. Dengan bom waktu berupa anaknya sendiri di dalam penjara bersamanya, masa depan pengacarahan dipastikan tidak akan berjalan mulus. Apakah dia akan bertahan sampai akhir masa tahanannya? Sementara itu, Doyun mengajukan pengunduran diri kepada Wansu. Baginya, misinya sudah selesai. Selain itu, meskipun Yongkuk telah meninggal, sampai saat terakhirnya dia tetap melindungi Wansu. Doyun menyadari bahwa dirinya dan Wansu tidak mungkin bersama. Maka, mereka berpisah dengan damai. 1 tahun kemudian, saat Wansu sedang melakukan kegiatan amal menggunakan warisan yang dia terima, seseorang memanggilnya dari kejauhan. Dia menoleh dan melihat Doyun berpakaian santai. "Lama tidak bertemu," katanya dengan senyum tipis. "Sekarang aku tidak butuh pengawal lagi," jawab Wansu. "Aku juga bukan pengawal lagi, aku datang sebagai relawan," balas Doyun. Dan cerita pun berakhir.